Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita sebagai umat yang selalu bergantung kepadanya wajib mensyukurinya. Karena berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selalu mendapatkan syafaat dan perlindungan darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk membahas sedikit mengenai adab berpakaian dalam Islam. Pakaian merupakan salah satu nikmat terbesar yang dianugerahkan kepada para hamba dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada. Pakaian yang berfungsi sebagai alat untuk menutup aurat, menahan tubuh dari panas dan dingin, serta sebagai penangkal kerusakan lainnya. Hal ini pun telah dijelaskan di dalam dalil-dalil syariah yang menerangkan tentang hukum-hukum berpakaian secara rinci dan jelas. Di samping itu juga syariat telah menjelaskan batasan wajib ukuran berpakaian yang dikatakan telah menutupi aurat. Tetapi mengapa di zaman sekarang ini kita sering melihat baik kaum wanita maupun kaum pria yang berpakaian tak semestinya, yang menampilkan lekuk tubuhnya? Padahal jelas Islam sudah menerangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai penghias bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mudah-mudahan mereka ingat. Rasulullah SAW selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpakaian secara rapi dan sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran, karena tujuannya sebagai nilai kesopanan, nilai akhlak, dan nilai kebaikan budi pekertinya. Lalu bagaimana adab berpakaian dalam Islam? Islam menuntunkan beberapa adab atau cara berpakaian untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia dalam berpakaian. Adab berpakaian dalam Islam yang utama adalah menutup aurat. Menutup aurat di sini dimaksudkan tidak hanya menutupi auratnya saja, melainkan tidak membentuk lekuk tubuh. Islam sangat melarang orang-orang yang berpakaian mengundang sukro atau mengundang perhatian dari orang lain. Karena tujuannya untuk menutup aurat, maka tidak dibenarkan untuk berpakaian secara ketat dan tipis yang seolah-olah menutupi seluruh tubuhnya, namun tampak transparan atau menonjolkan lekuk-lekuk tubuh. Batasan aurat laki-laki menurut ahli hukum ialah daripada pusar hingga lutut. Lalu aurat wanita pula ialah seluruh tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kakinya. Lalu ada berpakaian dalam Islam yang kedua ialah tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyerupai wanita dari kalangan pria dan orang-orang yang menyerupai pria dari kalangan wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Lalu ada berpakaian dalam Islam yang ketiga ialah tidak menimbulkan pamer atau riya. Melalui sabda Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang umatnya di hari kiamat kelak bila selama masa hidupnya sering berpakaian yang berlebih-lebihan yang menimbulkan sifat pamer atau riya. Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa ashrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musyrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Berbusanalah yang sederhana, sewajarnya, dan sesuai dengan fungsinya. Tidak perlu kita memakai pakaian dengan harga yang sangat mahal atau aksesoris langka, karena itu dapat memicu perasaan ria atau sombong dalam diri. Para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari diri saya sendiri sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. Pergi ke sekolah memakai sepatu, berjalan nampak dengan semangat. Jadikan Islam nomor 1, insya Allah hidup akan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.